Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahroh. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang teori kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD yang biasa disebut KTSP PAUD. Video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kurikulum PAUD yang diampu oleh Ibu Neni Mahyudin SPD MPD. Berikut keterangan yang akan saya sampaikan. Disimak terus ya. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD diartikan sebagai kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh pemerintah serta dilaksanakan di masing-masing satuan PAUD sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Tujuan melaksanakan kebijakan KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dengan mengacu pada standar nasional yang telah tercantum pada standar isi, standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan KTSP. Berdasarkan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD, berikut ini merupakan prinsip-prinsip penyusunan KTSP TK atau PAUD. Nah, prinsip-prinsip KTSP PAUD yang pertama adalah berpusat pada anak. Selanjutnya yaitu bersifat kontekstual, kompetensi dan dimensi, pembentukan dan kepribadian sesuai tahapan pengembangan, sesuai dengan cara belajar, holistik integratif, melalui bermain, membangun pengalaman belajar, dan yang terakhir konteks sosial budaya. Nah, itu tadi prinsip-prinsip KTSP PAUD. Kita akan melanjutkan materi langkah-langkah pembuatan KTSP PAUD. Sesuai dengan prosedur operasional penyusunan KTSP, yang pertama analisis konteks. Satuan PAUD membentuk tim pengembang kurikulum satuan PAUD yang biasa disebut TPKS PAUD. Tim tersebut dapat terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas, serta komite sekolah. TPKS PAUD melakukan analisis konteks, mempelajari dan menganalisis tentang dokumen perundang-undangan, kondisi, peluang, dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yakni penyusunan dokumen KTSP PAUD. Satuan PAUD melakukan rapat kerja penyusunan kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks yang telah dilakukan. Rapat kerja dipimpin oleh kepala sekolah dan peserta rapat kerja adalah seluruh warga yang ada di satuan pendidikan. Misalnya guru, petugas TU, dan petugas kebersihan. Rapat kerja dapat melibatkan komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Draft kurikulum dapat dikaji ulang atau direview dan juga direvisi. Tim pengembang kurikulum satuan PAUD menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan hasil analisis konteks di tahap sebelumnya. Pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembang untuk menelaah kembali kesesuaian kurikulum dengan perundang-undangan dan tujuan lembaga. Tim pengembang kurikulum melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. Tahap selanjutnya yakni satuan PAUD atau yayasan menetapkan kurikulum satuan PAUD. Dan yang terakhir, sosialisasi kurikulum kepada seluruh guru, tenaga kependidikan,
Komite Satuan PAUD atau Komite Orang Tua. Yang ketiga, pengesahan dokumen KTSP PAUD. Dokumen KTSP yang telah disusun oleh setiap satuan PAUD perlu disahkan atau mengajukan dokumen KTSP oleh pejabat yang berwenang seperti Dinas Pendidikan setempat dan atau ketua yayasan atau pengelola. Cara pengesahan dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut, yakni pengawas atau penilik setempat melihat kelayakan KTSP yang telah disusun. Yang kedua, Kepala Satuan PAUD mengajukan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Satuan PAUD atau Ketua Yayasan ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk disahkan atau setidaknya diketahui. Yang terakhir yaitu Dinas Pendidikan atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya mengesahkan dokumen kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu menerapkan dokumen yang telah disahkan oleh pendidik dan tenaga kependidikan di Satuan PAUD yang bersangkutan untuk diterapkan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. Yang keempat, pemberlakuan KTSP. Pemberlakuan KTSP dapat disesuaikan dengan harapan satuan pendidikan atau para pengembang, misal menunggu tahun pelajaran baru, menunggu dukungan sarana dan prasarana, menunggu dukungan SDM tambahan, menunggu dukungan anggaran, dan sebagainya. Masa berlaku KTSP PAUD bersifat relatif, biasanya tidak melebihi batas waktu 5-10 tahun. Masa berlakunya kurikulum dapat mengacu pada tenggang waktu masa akreditasi yang diatur dan diberlakukan di daerah tertentu baik secara lokal maupun nasional. Yang kelima yaitu pelaksanaan KTSP. KTSP yang telah disusun harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga yang ada pada satuan PAUD tersebut. Selanjutnya yaitu nomor 6, dokumen KTSP. Dokumen 1 disebut juga dokumen induk yang berisi visi, misi, tujuan, karakteristik kurikulum, program pengembangan, muatan pembelajaran, kalender pendidikan yang berisi program tahunan yang diterapkan di satuan PAUD. Dokumen 2 disebut juga dokumen program yang berisi program semester atau prosem, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH, dan penilaian perkembangan anak. Sedangkan lampiran terdiri dari kalender pendidikan, standar operasional prosedur atau SOP, dan tata tertib satuan PAUD. Dokumen 2 ini berisi inti pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Dan langkah terakhir yakni teknik penyusunan KTSP. Teknik penyusunan KTSP berisi profil lembaga, dimulai dari sejarah singkat satuan PAUD, alamat dan peta lokasi satuan lembaga PAUD, dan terakhir status satuan PAUD yang menerangkan status lembaga secara administratif. Nah, itu tadi penjelasan dari materi teori kurikulum tingkat satuan PAUD atau yang biasa disebut KTSP PAUD. Maka dapat saya simpulkan, setiap kurikulum memiliki maksud, tujuan, prinsip, dan cara-cara dalam penerapan pembelajaran. Sebagaimana kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD ini yang telah sebaik mungkin dalam menyusun dan menerapkan pembelajaran dengan sedemikian rupa yang memiliki harapan pada proses pembelajaran agar berjalan dengan baik dan efektif. Selain itu, pengembangan KTSP juga diperlukan melalui konsep pembelajaran HOTS ataupun STEAM yang berguna meningkatkan kecerdasan anak di masa mendatang, melihat perkembangan zaman dan teknologi semakin pesat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.